Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Kita mulai dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, masih dengan teks eksplanasi ilmiah. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa dapat membaca teks bacaan B.J. Habibie Sang Penemu. 2. Siswa dapat menentukan gagasan pokok paragraf. 3. Siswa dapat menuliskan gagasan pokok paragraf. Setiap paragraf pada suatu bacaan pasti mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas pada sebuah paragraf. Nah, terkadang ada istilah-istilah lain, ada gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok. Sebetulnya ke semua istilah itu sama saja maksudnya. Jadi sekali lagi, jika ada kata-kata gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama, sama dengan pikiran utama, sama dengan pokok pikiran, sama dengan ide pokok. Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana sih caranya menentukan gagasan pokok? Menentukan gagasan pokok setelah dibaca paragraf tersebut dengan cermat dapat ditemukan pada kalimat utama. Lalu, bagaimana menentukan kalimat utama? Kalimat utama bisa terletak di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, atau campuran di awal dan di akhir kalimat. Biasanya paling sering berada di awal kalimat. Nah, ciri-ciri kalimat utamanya ada di akhir kalimat jika ada kata-kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, jika ada paragraf yang seperti itu berarti kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Langsung saja kita ke contoh bagaimana menentukan gagasan pokok. Kita ambil dari teks bacaan paragraf 1 B.J. Habibie Sang Penemu. Kita baca lagi. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Puspowardoyo. Dari hasil pernikahannya dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962, Habibie dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Nah, setelah kita baca dengan seksama, kita bisa tentukan gagasan pokok paragraf 1 ini menceritakan tentang biodata B.J. Habibie. Jadi diambil dari kalimat pertama dan terakhir, kita bisa simpulkan bahwa gagasan pokok paragraf 1 adalah biodata tentang B.J. Habibie. Kita coba kembali contoh yang berikutnya, paragraf kedua. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat disiplin, cerdas, rasa ingin tahu dan tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Nah, gagasan pokok paragraf keduanya setelah dibaca dengan seksama itu ada pada kalimat yang di awal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Maka kita bisa tentukan gagasan pokok paragraf kedua adalah kehidupan masa kecil B.J. Habibie atau masa kecil B.J. Habibie. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti ya anak-anak. Selanjutnya, muatan pembelajaran SPDP.
Masih tentang interval nada, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat menentukan alat musik ritmis dan melodis. 2. Siswa dapat mengenal lagu daerah dan asalnya. Alat musik. Alat musik terbagi menjadi 2. Ada alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak mempunyai nada, hanya sebagai pengiring irama atau tempo. Contohnya, marakas, tamborin, drum, simba, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, alat musik melodis. Alat musik ini mempunyai nada dan irama. Contohnya gitar, piano, trompet, dan masih banyak lagi. Lagu-lagu daerah di Indonesia. 1. Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. 2. Mariam Tomong dari Tapanuli, Sumatera Utara. 3. Ondel-ondel dari Betawi, DKI Jakarta. 4. Bubui Bulan dari Jawa Barat. 5. Manuk Dadali dari Jawa Barat. 6. Rasa Sayangnya dari Maluku. 7. Apusye dari Papua. 8. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. 9. Bungong Jempa dari Aceh, 10 Kambanglah Bungo dari Sumatera Barat, dan masih banyak lagi daerah-daerah lain. Muatan pembelajaran PPKN, materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dari seorang penemu. 2. Siswa dapat membuat poster berisi imbauan untuk melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini tokoh yang kita ambil masih Bapak B.J. Habibie. Sikap-sikap yang dimiliki B.J. Habibie sebagai seorang penemu sesuai sila Pancasila. Yang pertama, beliau memiliki rasa cinta tanah air sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Mengapa? Karena beliau meskipun menuntut ilmu dan mendapatkan jabatan penting di Jerman, tetapi tetap kembali ke Indonesia untuk berkarya dan membangun negerinya sendiri. Selanjutnya, sikap disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap ini tidak bisa diragukan oleh kita karena beliau memang seorang yang memiliki sikap ingin tahu yang besar, sehingga beliau adalah orang yang sangat disiplin, kerja keras, pantang menyerah. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mencontoh sikap-sikap yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie. Sekian pembelajaran ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Never forget how to dream. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.